Halo sahabat sehat, apa kabar hari ini? Coba saya tanya satu hal dulu. Ya, kapan terakhir kali kamu cek kolesterol? Kalau kamu belum pernah, atau mungkin hasilnya sempat tinggi tapi diabaikan, maka video ini wajib banget kamu tonton sampai habis. Karena tahukah kamu, setiap tahunnya, ribuan orang mengalami serangan jantung dan stroke, bukan karena kecelakaan, tapi karena kolesterol tinggi yang tidak disadari. Dan yang lebih mengejutkan, banyak dari mereka masih berusia produktif. Tapi tenang ya, sahabat sehat, berita baiknya, kolesterol bukan vonis seumur hidup. Dengan pola hidup yang tepat, dan bantuan dari herbal alami yang terbukti secara ilmiah, kadar kolesterol bisa dikendalikan, bahkan kembali normal tanpa efek samping berat. Jadi, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya, klik tombol like-nya dulu, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan video edukasi kesehatan lainnya bersama saya, Dr. Arini. Dan seperti biasa, kalau kamu punya keluhan kesehatan pribadi atau ingin saya bahas topik tertentu, tulis saja di kolom komentar di bawah. Siapa tahu, keluhan kamu bisa jadi materi pembahasan di episode berikutnya. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering jadi momok, tapi sebenarnya bisa dikendalikan dengan mudah, yaitu kolesterol. Kita akan pelajari, apa itu kolesterol sebenarnya? Mengapa kadar kolesterol bisa naik? Herbal alami apa saja yang membantu menurunkannya? Dan yang paling penting, saya akan bagikan 4 kisah nyata dari orang-orang yang berhasil lepas dari kolesterol tinggi berkat perubahan hidup sederhana dan bantuan herbal alami. Siap? Yuk, kita mulai perjalanan sehat hari ini, karena tubuh kita berhak untuk kembali seimbang, alami, dan bahagia. Sahabat sehat, sebelum kita bahas tentang herbal dan cara alami menurunkan kolesterol, saya ingin mengajak teman-teman untuk benar-benar memahami dulu, apa sebenarnya kolesterol itu? Karena banyak orang langsung panik begitu dengar kata kolesterol tinggi. Padahal tidak semua kolesterol itu jahat. Loh, 1. Kolesterol, zat lemak yang diperlukan tubuh. Kolesterol adalah zat lemak berlilin yang secara alami diproduksi oleh hati. Zat ini bukan musuh tubuh, karena kita membutuhkannya untuk membentuk dinding sel agar tetap kuat dan lentur, membuat hormon penting, seperti estrogen, testosteron, dan kortisol, memproduksi vitamin D, yang penting untuk tulang, membantu proses pembuatan asam empedu, yang berfungsi memecah lemak di sistem pencernaan. Jadi sebenarnya, tanpa kolesterol, tubuh tidak bisa berfungsi dengan baik. Masalah baru muncul ketika kadar kolesterol di dalam darah menjadi terlalu tinggi. 2 jenis-jenis kolesterol yang harus kita kenali. Ada 2 jenis utama kolesterol yang sering dibahas. Kolesterol LDL, low density lipoprotein, kolesterol jahat. LDL disebut jahat karena jenis inilah yang bisa menempel di dinding pembuluh darah, membentuk plak lemak yang lama-kelamaan membuat saluran darah menyempit. Kondisi ini disebut aterosklerosis, yang meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, stroke, dan tekanan darah tinggi. Kolesterol HDL, high density lipoprotein, kolesterol baik. HDL justru bertugas membersihkan kolesterol jahat, LDL, dari pembuluh darah dan membawanya kembali ke hati untuk diuraikan. Semakin tinggi kadar HDL, semakin kecil risiko kita terkena penyakit jantung. Selain 2 jenis itu, ada juga trigliserida, yaitu bentuk lain dari lemak yang berasal dari kelebihan kalori, gula, dan alkohol yang tidak digunakan tubuh. Kadar trigliserida yang tinggi juga bisa memperparah risiko penyakit jantung. 3. Berapa batas normal kolesterol? Biar sahabat sehat punya patokan, berikut adalah kisaran nilai kolesterol yang dianggap normal menurut standar medis. Jenis pemeriksaan nilai normal, mg/dl, keterangan kolesterol total 200 mg, the normal kolesterol LDL 100 mg, the optimal kolesterol HDL 40 mg DL, pria 50 mg DL, wanita. Semakin tinggi semakin baik. Trigliserida 150 mg, the normal.
Kalau hasil lab teman-teman melebihi angka ini, maka sebaiknya mulai waspada dan melakukan perubahan gaya hidup. 4. Penyebab kolesterol tinggi yang paling umum. Banyak faktor yang bisa membuat kolesterol naik, antara lain: A. Pola makan tidak sehat. Terlalu sering makan gorengan, santan kental, daging berlemak, mentega, makanan cepat saji, dan keju berlemak tinggi bisa meningkatkan kadar LDL dengan cepat. Sebaliknya, kurang makan sayur dan buah membuat kadar HDL sulit naik. B. Kurang aktivitas fisik. Tubuh yang jarang bergerak tidak mampu membakar lemak dengan baik, sehingga lemak menumpuk di dalam darah. Aktivitas sederhana seperti jalan kaki 30 menit per hari sudah cukup membantu menurunkan kolesterol. C. Merokok dan alkohol. Nikotin dalam rokok merusak dinding pembuluh darah dan menurunkan kadar HDL. Sementara alkohol berlebihan meningkatkan trigliserida dan memperberat kerja hati. D. Faktor genetik. Ada juga yang disebut hiperkolesterolemia familial, yaitu kelainan bawaan yang membuat tubuh memproduksi kolesterol secara berlebihan, bahkan pada usia muda. E. Usia dan gaya hidup. Semakin bertambah usia, metabolisme tubuh melambat dan kemampuan hati untuk mengatur kadar kolesterol berkurang. Stres berkepanjangan juga berperan karena memicu hormon kortisol yang bisa meningkatkan kadar lemak darah. 5. Bahaya kolesterol tinggi jika tidak diatasi. Kolesterol tinggi tidak menunjukkan gejala khusus, sehingga sering disebut silent killer. Banyak orang baru menyadarinya setelah terjadi komplikasi seperti serangan jantung akibat penyumbatan arteri koroner, stroke iskemik karena aliran darah ke otak terhenti, hipertensi akibat pembuluh darah yang kaku dan sempit, nyeri dada, angina, dan kelelahan kronis. Oleh karena itu, pemeriksaan kolesterol rutin sangat penting, terutama bagi usia di atas 35 tahun, atau yang memiliki faktor risiko seperti obesitas, diabetes, dan riwayat keluarga dengan penyakit jantung. 6. Kesimpulan dari Dr. Arini. Jadi sahabat sehat, jangan dulu takut kalau dengar kata kolesterol. Yang perlu kita pahami adalah keseimbangan antara LDL dan HDL. Kalau kita bisa menjaga pola makan, olahraga rutin, dan mengelola stres, maka kadar kolesterol akan tetap stabil. Dan jika kadar kolesterol sudah terlanjur tinggi, jangan langsung panik, karena ada banyak cara alami yang bisa membantu menurunkannya, salah satunya dengan bantuan herbal tradisional yang telah terbukti secara ilmiah. Nah, bagian ini akan saya bahas di segmen berikutnya. Herbal yang membantu menurunkan kolesterol. Sebelum saya bahas kisah-kisah inspiratifnya, kita bahas dulu herbal apa saja yang secara ilmiah terbukti membantu menurunkan kolesterol. Tombol keyboard 1. Bawang putih, Allium sativum. Bawang putih mengandung allicin, senyawa aktif yang dapat menurunkan kadar LDL dan trigliserida, serta meningkatkan HDL. Beberapa studi menunjukkan konsumsi bawang putih segar atau ekstrak selama 6-8 minggu bisa menurunkan kolesterol total hingga 10-12. 2. Daun salam, Syzygium polyanthum. Daun salam mengandung flavonoid dan tanin, yang berfungsi sebagai antioksidan dan membantu mengontrol kadar lipid dalam darah. Biasanya dikonsumsi sebagai rebusan daun salam hangat setiap pagi. 3. Kunyit, Curcuma longa. Kandungan kurkumin di dalam kunyit berfungsi sebagai antiinflamasi dan membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Bisa dikonsumsi sebagai jamu kunyit asam atau suplemen herbal. 4. Teh hijau. Teh hijau kaya akan katekin, antioksidan kuat yang membantu menghambat penyerapan lemak dan kolesterol di usus. 5. Daun sirsak. Ekstrak daun sirsak mengandung acetogenins, yang diketahui membantu memperbaiki metabolisme lipid dan meningkatkan fungsi hati. Sekarang, saya ingin berbagi kisah nyata dari 4 orang yang berhasil menurunkan kadar kolesterolnya dengan bantuan herbal, pola makan sehat, dan gaya hidup baru. Kisah 1. Pak Rahmat, 56 tahun, bawang putih dan jalan pagi mengubah hidup saya. Pak Rahmat adalah seorang pensiunan guru matematika di Yogyakarta. Dulu, beliau dikenal sangat disiplin dalam mengajar,
Tapi sayangnya kurang disiplin dalam menjaga pola makan. Setelah pensiun, aktivitas beliau lebih banyak di rumah, menikmati gorengan buatan istri, minum kopi manis 2 kali sehari, dan hampir tidak pernah berolahraga. Suatu hari, saat mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas, hasil laboratoriumnya menunjukkan kolesterol total mencapai 280 mg/dl, dan LDL-nya di angka 190 mg/dl. Dokter menyarankan perubahan pola makan dan obat penurun kolesterol, tapi Pak Rahmat ingin mencoba cara alami terlebih dahulu. Beliau kemudian mulai membaca-baca tentang manfaat bawang putih mentah dan berkonsultasi dengan dokter. Setelah dinyatakan aman, beliau mulai rutin mengonsumsi 2 siung bawang putih mentah setiap pagi, dicampur madu agar rasanya tidak terlalu menyengat. Menyempatkan jalan kaki 30-40 menit setiap pagi. Mengurangi gorengan dan menggantinya dengan sayur rebus dan ikan kukus. Awalnya, beliau sempat merasa tidak nyaman karena aroma bawang yang kuat. Namun setelah 2 minggu, tubuhnya terasa lebih ringan dan tidak cepat lelah. 3 bulan kemudian, hasil lab ulang menunjukkan perubahan luar biasa. Kolesterol total turun menjadi 198 mg/dl, LDL turun menjadi 120 mg/dl, dan tekanan darah lebih stabil. Kini, Pak Rahmat tetap menjaga rutinitasnya dan sering bercanda dengan istrinya. Bawang putih itu baunya menyengat, tapi nyelametin jantung saya, Bu. Kisah 2, Ibu Sari, 48 tahun, rebusan daun salam yang menjadi ritual pagi. Ibu Sari adalah ibu rumah tangga di Bandung yang sangat senang memasak makanan bersantan, terutama gulai dan rendang. Selama bertahun-tahun, beliau menganggap keluhan cepat lelah dan pusing adalah hal biasa karena faktor usia. Namun saat melakukan cek kesehatan di klinik, kadar kolesterol totalnya mencapai 260 mg/dl, dengan trigliserida di atas 180 mg/dl. Beliau sempat khawatir karena tidak ingin tergantung obat seumur hidup. Saat berkonsultasi, dokter menyarankan perubahan pola makan, dan beliau kemudian mencoba rebusan daun salam sebagai terapi pendukung. Rutinitas yang dilakukan Ibu Sari: merebus 7-10 lembar daun salam segar dalam 2 gelas air, direbus hingga tersisa 1 gelas. Diminum setiap pagi setelah sarapan. Mengganti santan dengan susu rendah lemak atau santan encer. Menambah konsumsi buah seperti apel dan pepaya setiap hari. Bersepeda santai 3 kali seminggu bersama suaminya. Dalam 2 bulan, perubahan terasa jelas, kepala tidak mudah pusing, dan tubuh terasa lebih enteng. Setelah 8 minggu, hasil lab menunjukkan kolesterol totalnya turun ke 210 mg/dl, dan trigliserida menjadi 140 mg/dl. Kini, rebusan daun salam menjadi ritual pagi bagi Ibu Sari. Ia bahkan sering membagikan resep ini ke grup arisan ibu-ibu sambil berkata, "Ternyata daun yang sering kita pakai buat masak bisa jadi penyelamat juga kalau kita tahu caranya." Kisah 3, Mas Dedi, 39 tahun. Kunyit, madu, dan pola makan nabati. Mas Dedi adalah seorang karyawan swasta di Jakarta. Rutinitasnya sangat padat, berangkat pagi, pulang malam, sering lembur, dan hampir setiap makan siang pesan nasi padang atau ayam goreng cepat saji. Suatu hari saat medical check-up kantor, hasil lab menunjukkan LDL 190 mg/dl, HDL hanya 35 mg/dl, dan trigliserida mencapai 170 mg/dl. Awalnya, Mas Dedi tidak percaya karena ia merasa masih muda dan tidak gemuk. Namun setelah dokter menjelaskan risikonya, ia mulai mengubah gaya hidup. Ia mencari alternatif alami dan menemukan manfaat kunyit dan madu. Setelah berdiskusi dengan dokter, ia membuat rutinitas harian. Setiap pagi, mencampur 1 sendok teh bubuk kunyit dengan 1 sendok madu murni dan air hangat. Mengurangi konsumsi daging merah dan menggantinya dengan tahu, tempe, dan sayuran hijau. Menjalani pola makan nabati 5 hari dalam seminggu. Bersepeda ke kantor 2 kali seminggu, dan menghindari makan malam terlalu larut. Hasilnya luar biasa.
Setelah 10 minggu, kadar LDL-nya turun dari 190 mg/dl menjadi 125 mg/dl, HDL naik menjadi 48 mg/dl, dan tubuh terasa lebih segar. Ia juga mengaku tidur lebih nyenyak dan tidak mudah stres. Mas Dedi kini menjadi motivator kecil di kantornya. Setiap kali rekan kerja makan gorengan, ia bercanda, "Hati-hati ya, nanti disemprot kunyit sama saya." Kisah 4. Bu Lestari, 61 tahun. Teh hijau dan daun sirsak, sahabat sehat di masa pensiun. Bu Lestari adalah pensiunan perawat yang tinggal di Surabaya. Beliau sudah lama mengonsumsi obat kolesterol sejak usia 50 tahun. Namun, semakin lama, ia merasa sering pegal di punggung dan perut kembung, lalu memutuskan untuk mencoba kombinasi herbal alami di bawah pengawasan dokter. Beliau mulai dengan teh hijau hangat setiap pagi tanpa gula, diminum 30 menit sebelum sarapan. Rebusan daun sirsak, 5-7 lembar daun direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas, diminum 2 kali seminggu. Mengonsumsi ikan laut seperti salmon dan tongkol untuk meningkatkan HDL. Melakukan senam lansia 2 kali seminggu. Dalam 4 bulan, hasil pemeriksaan darah menunjukkan kemajuan signifikan. Kolesterol total turun dari 270 mg/dl menjadi 205 mg/dl, LDL turun menjadi 130 mg/dl, dan HDL naik ke 55 mg/dl. Bu Lestari mengatakan tubuhnya kini lebih enteng, wajah lebih segar, dan tekanan darahnya stabil. Ia tetap mengonsumsi obat dari dokter, tapi dalam dosis lebih ringan karena kolesterolnya sudah terkendali. Beliau sering berbagi pengalaman kepada teman-teman lansia di lingkungannya. "Saya percaya, obat itu penting, tapi herbal dan pola hidup sehat itu yang bikin hasilnya tahan lama." Kisah 4. Bu Lestari, 61 tahun. Teh hijau dan daun sirsak, sahabat sehat di masa pensiun. Bu Lestari adalah pensiunan perawat yang tinggal di Surabaya. Beliau sudah lama mengonsumsi obat kolesterol sejak usia 50 tahun. Namun, semakin lama, ia merasa sering pegal di punggung dan perut kembung, lalu memutuskan untuk mencoba kombinasi herbal alami di bawah pengawasan dokter. Beliau mulai dengan teh hijau hangat setiap pagi tanpa gula, diminum 30 menit sebelum sarapan. Rebusan daun sirsak, 5-7 lembar daun direbus dalam 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas, diminum 2 kali seminggu. Mengonsumsi ikan laut seperti salmon dan tongkol untuk meningkatkan HDL. Melakukan senam lansia 2 kali seminggu. Dalam 4 bulan, hasil pemeriksaan darah menunjukkan kemajuan signifikan. Kolesterol total turun dari 270 mg/dl menjadi 205 mg/dl, LDL turun menjadi 130 mg/dl, dan HDL naik ke 55 mg/dl. Bu Lestari mengatakan tubuhnya kini lebih enteng, wajah lebih segar, dan tekanan darahnya stabil. Ia tetap mengonsumsi obat dari dokter, tapi dalam dosis lebih ringan karena kolesterolnya sudah terkendali. Beliau sering berbagi pengalaman kepada teman-teman lansia di lingkungannya. "Saya percaya, obat itu penting, tapi herbal dan pola hidup sehat itu yang bikin hasilnya tahan lama." Kisah 5. Pak Wibowo, 63 tahun. Kombinasi herbal dan disiplin diri yang mengubah hidup. Pak Wibowo adalah seorang mantan pegawai bank di Semarang. Setelah pensiun, beliau menikmati waktunya dengan berkebun dan bermain dengan cucu. Namun, kebiasaannya yang dulu sulit dihilangkan, seperti minum kopi manis 3 kali sehari dan ngemil gorengan, membuat kolesterolnya perlahan meningkat tanpa disadari. Pada suatu pagi, beliau merasa nyeri di dada sebelah kiri dan segera memeriksakan diri ke rumah sakit. Hasilnya cukup mengejutkan. Kolesterol total 295 mg/dl, LDL 185 mg/dl, trigliserida 210 mg/dl. Dokter memberi obat penurun kolesterol dan menyarankan perubahan gaya hidup. Namun, Pak Wibowo juga penasaran dengan pendekatan alami. Setelah berkonsultasi lebih lanjut,
Beliau mencoba kombinasi beberapa herbal penurun kolesterol yang dikonsumsi secara bergantian. Rutinitas Pak Wibowo. Pagi hari, minum air rebusan daun salam dan jahe, 7 lembar daun salam, 1 ruas jahe direbus 10 menit. Ini membantu memperlancar peredaran darah dan menurunkan lemak darah. Siang hari, mengonsumsi teh hijau tanpa gula sesudah makan siang. Teh hijau membantu menghambat penyerapan lemak di usus. Malam hari, sebelum tidur, minum air kunyit hangat dengan madu untuk membantu fungsi hati dalam memetabolisme lemak. Pola makan gaya hidup. Mengganti nasi putih dengan beras merah dan oatmeal. Konsumsi buah apel dan alpukat setiap hari. Jalan kaki 30 menit setiap sore. Berhenti total dari gorengan dan makanan cepat saji. Setelah 3 bulan, hasil laboratorium menunjukkan penurunan signifikan. Kolesterol total 205 mg/dl, LDL 115 mg/dl, trigliserida 140 mg/dl. Beliau merasa tubuhnya jauh lebih bugar, tidur lebih nyenyak, dan bahkan berat badannya turun 4 kg tanpa merasa tersiksa diet. Kini, Pak Wibowo dikenal di lingkungannya sebagai dokter herbal kampung. Setiap pagi, tetangga sering datang untuk bertanya resep rebusan atau sekadar berbagi pengalaman. Pak Wibowo selalu berkata, "Saya bukan menyembuhkan diri dengan herbal, tapi saya membantu tubuh saya supaya bisa bekerja lebih baik." Nah, sahabat sehat, itulah pembahasan kita hari ini tentang kolesterol dan herbal alami yang bisa membantu menurunkan kadar lemak jahat dalam tubuh. Kita sudah belajar bahwa kolesterol itu bukan musuh, tapi justru bagian penting dari tubuh, asal kadarnya seimbang. Kita juga sudah mendengar kisah inspiratif dari Pak Rahmat, Ibu Sari, Mas Dedi, Bu Lestari, dan Pak Wibowo, yang membuktikan bahwa dengan niat, kedisiplinan, dan bantuan herbal alami, kolesterol bisa kembali normal dan hidup jadi lebih sehat. Ingat ya sahabat sehat, tidak ada perubahan yang terjadi dalam semalam. Tubuh kita butuh waktu, tapi yang penting, kita mulai hari ini. Mulailah dengan langkah kecil, kurangi gorengan, tambahkan sayur di piringmu, berjalan kaki 30 menit setiap hari, dan berikan tubuhmu dukungan alami dari herbal yang aman dan bermanfaat. Kalau kamu konsisten, hasilnya akan luar biasa. Dan jangan lupa, selalu konsultasikan dengan dokter sebelum memulai terapi herbal, terutama bila kamu sedang menjalani pengobatan medis. Kesehatan terbaik selalu datang dari keseimbangan antara ilmu modern dan kearifan alami. Kalau kamu punya pengalaman menarik tentang herbal, atau mungkin sedang berjuang menurunkan kolesterol, ceritakan di kolom komentar. Ya, saya senang sekali membaca setiap cerita dari sahabat sehat di sini. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi orang lain di luar sana. Dan jangan lupa juga untuk klik like kalau kamu merasa video ini bermanfaat, subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan video edukasi berikutnya. Dan tulis pertanyaan atau keluhan kesehatanmu di komentar. Siapa tahu topik kamu jadi bahasan menarik di episode selanjutnya bersama saya, Dr. Arini. Saya, Dr. Arini, pamit dulu. Tetap jaga pola makan, tetap bergerak aktif, dan cintai tubuhmu, karena tubuh yang sehat adalah investasi terbaik seumur hidup. Sampai jumpa di video berikutnya, sahabat sehat. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan, dan jangan lupa, tetap bahagia, karena hati yang tenang juga obat terbaik untuk kolesterol.